Jabatan di surga. Siapa paling tinggi, siapa paling rendah. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Anda yang tidak percaya Yesus, ya, kalian para Tritunggal, jangan mimpi kamu nanti punya jabatan di surga. Kenapa Pak Dede? Masuk surga aja enggak? Para penyembah Bapa Tritunggal, jangan mimpi kamu dapat jabatan di surga. Wong kamu itu masuk surga aja enggak. Jabatan di surga, siapa paling tinggi, siapa paling rendah, ya. Yang pertama yang paling tinggi adalah raja. Mengepalai wilayah surga tertentu dan kumpulan orang tertentu. Wahyu 22 ayat 5. Karena ada ayat Alkitabnya maka kita bahas, nggak apa-apa kita membahas jabatan di surga, ya. Yang dipilih jadi raja kelak adalah yang menjadi alatnya, yaitu para nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, pengajar, sesuai Efesus 4 ayat 11. Ya, termasuk nanti Nabi Musa, ya, Nabi Abraham, ya, kemudian banyak nabi-nabi yang lain, ya, termasuk Daud nanti akan menjabat sebagai raja. Dia punya wilayah dan punya pengikut, kan seperti itu, ya. Di surga ini, betul di surga, ya. Anda jangan bermimpi nanti kami juga jadi raja, Pak. Lah kamu percaya Yesus enggak? Enggak, kami percaya Bapa. Lah masuk surga aja enggak kok. Mimpi kamu para Tritunggal, para Calvinis, ya. Jangan mimpi kamu punya jabatan di surga. Kamu itu masuk surga aja enggak. Nomor 2, pemuji. Tim pemuji, ya, yaitu 144.000 orang, ya, menjadi tim pemuji di surga. Wahyu 14 ayat 3, yaitu orang-orang yang dipilih secara khusus dari Yahudi Kristen dari 12 suku, masing-masing suku 12.000. Ya, dipilihnya itu Wahyu 14 ayat 1 itu, ya, yang ada nama Yesus, ya, berarti Kristen, dan nama bapaknya berarti Yahudi. Jabatan nomor 3 adalah dokter, ya, saya menyebutnya dokter aja lah, ya, yaitu yang bertugas mengobati bangsa-bangsa memakai daun dari pohon kehidupan. Wahyu 22 ayat 2. Siapa yang ditunjuk jadi dokter? Mereka yang dikaruniai tanda kuasa di dalam Markus 16 ayat 17 dan 18, tumpang tangan orang sakit sembuh, ya. Ya, inilah tanda-tanda orang percaya. Yang diberi kuasa tanda seperti itu nanti jadi penyembuh di surga juga, menyembuhkan memakai daun dari pohon kehidupan. Wahyu 22 ayat 2. Jabatan nomor 4 adalah kolektor. Kolektor yaitu yang bertugas mengumpulkan persembahan dari luar surga untuk dipersembahkan ke dalam surga. Wahyu 21 ayat 24. Siapa yang ditunjuk jadi kolektor? Yaitu para diaken. Ya, mereka para diaken yang tugasnya memang melayani jemaat. Jadi Bapak Ibu Saudara, diaken itu nggak sembarangan, makanya diaken syaratnya berat itu, baca tentang diaken di Alkitab. Karena diaken ini nanti juga akan jadi diaken melayani, jadi kolektor. Karena ada persembahan dari bangsa-bangsa, ya, seperti itu. Nah, yang paling rendah adalah warga biasa. Warga biasa sebagai penyembah Tuhan Allah dan anak domba, siang dan malam, jumlahnya tidak terhitung. Wahyu 22 ayat 3, Wahyu 7 ayat 9. Jadi very clear, jabatan tertinggi di surga adalah raja. Jabatan paling rendah di surga adalah warga biasa. Warga surga biasa memuji Yesus Allah dan anak domba selamanya. Di bumi baru tidak ada iblis. Nanti di bumi baru tidak ada penyesat, tidak ada iblis, tidak ada setan. Sebab iblis setan sudah dihukum di lautan api di dalam Wahyu 20 ayat 10. Kehidupan manusia di bumi baru nanti, bukan bumi yang sekarang, ya, tapi bumi baru,
Semuanya terserah kehendak bebas manusia. Yang jahat tetap jahat, yang cemar tetap cemar, yang benar tetap benar. Wahyu 2 ayat 11 dan 14. Salum Pendeta HTD. Very clear? Ya, kita nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar itu nanti akan jadi raja-raja di surga. Makanya pendeta atau gembala tidak boleh dipilih sinode. Harus dipilih Yesus. Kalau dipilih sinode, terjadilah yang namanya halunisasi. Nanti kita menjabat sebagai gembala, sebagai raja-raja di surga. Percaya Yesus saja enggak kamu kok. Ya, kamu percaya Bapa kok. Dipilih sinode kok. Ya enggak masuk kriteria. Makanya Efesus 4 ayat 11, dan ia itu Yesus yang memberikan baik rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, dan pengajar. Karena nanti nabi, rasul, pemberita Injil, gembala, dan pengajar itu nanti jadi raja di surga. Ini jabatan tertinggi di surga. Kita ini ya. Ya kalau jangan bicara Yesus, kalau di Yesus mah raja segala raja ya, Allah segala Allah. Kita ini jabatan tertingginya adalah raja. Lalu setelah itu tim pemuji yang 144.000 itu ya. Kemudian dokter, saya menyebutnya dokter atau tabib bolehlah, yang diberi kuasa, tanda mujizat, tanda kuasa menyembuhkan orang sakit sembuh, mengusir setan ya, di dalam Markus 16 ayat 17-18. Kemudian para kolektor persembahan ya, melayani jemaat itu diaken. Anda yang jadi diaken, tapi Anda yang diaken Tritunggal mah jangan mimpi kamu kena halunisasi. Diaken penyembah Yesus ya. Ya, diaken jemaat yang Allahnya itu Yesus. Kalau Allah kamu Tritunggal ya nggak berlaku. Kamu cuman halunisasi. Ya. Para diaken inilah nanti akan jadi kolektor ya, mengumpulkan persembahan dari bangsa-bangsa. Kemudian yang terakhir adalah jemaat biasa. Kita itu nanti jadi penyembah Yesus ya, seperti itu. Jadi clear ya. Karena ini didukung oleh ayat, maka ya kita bahas tentang jabatan-jabatan di surga. Dan ini benar alkitabiah, hanya berlaku untuk orang Kristen, yaitu yang orang memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Yang tidak Kristen enggak berlaku, ya enggak lah. Masuk surga aja enggak kok, berhalunisasi mau jadi raja, atau mau jadi tim pemuji, atau mau jadi kolektor, atau mau jadi penyembuh, atau mau jadi yang lain. Ya, masuk surga aja enggak kok. Ya. Very clear ya. Jadilah orang Kristen, penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab gratis di tempat kami, dibaptis dari Sabang sampai Merauke. Kalau di Cibubur setiap hari Sabtu atau Minggu ya, sama saya yang baptis nanti. Saudara-saudara yang dari keyakinan lain ya, yang non Kristen kan banyak ini yang minta dibaptis ya, minta sembunyi-sembunyi ya nggak apa-apa ya. Ya, selamat itu karena iman Pak, tenang aja Pak ya, bukan karena perbuatan, bukan, tapi karena iman. Ya, banyak kok yang saya baptis dari non Kristen, dia tetap sebagai non-Kristen, atributnya nggak dilepas, ada yang begitu ya, bahkan dia masih tetap memberitakan keyakinan non-Kristen itu, tapi hatinya dia udah ngomong ke saya, Pak HTD, hati saya itu Yesus Kristus, jadi saya tolong dibaptis tapi jangan disebarkan. Ada yang gitu, ada ya, nggak masalah bagi kami. Yang ikut sekolah Alkitab banyak yang dari non-Kristen kok. Ayo, untuk nambah pengetahuan, dan kami tidak ada ayo ikut sekolah Alkitab biar kamu tertarik jadi orang Kristen, enggak. Biar Anda paham aja, lebih paham di atas rata-rata. Ya. Enggak apa-apa itu, belajar aja. Pak Tede enggak belajar itu Pak yang di luar Kristen. Nah, aku udah pernah jadi mereka kok. Udah di atas rata-rata, iya. Udah di atas rata-rata sih. Makanya mereka nggak ada yang berani nanya ke saya, nggak ada yang berani. Ya.
padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.